Untuk dibilang lukanya itu subhanallah itu seperti ditembak jarak dekat, karena saya tidak ikut memandikan, karena memang kan kalau dalam Islam memandikan kalau misal laki-laki dengan laki-laki, dan itu kebetulan ayah saya yang ikut memandikan. Ayah saya cerita sambil berderai air matanya sambil, oh ini benar-benar luka tembak tuh di dada ada 3, di punggung itu luka robek seperti diseret, di jidat ini ada biru seperti dihantam senjata api, yang belakangnya saya kan nggak tahu ya jenis senjata itu seperti apa, di belakangnya ini biru. Tapi alhamdulillahnya muka adik saya itu bersih karena mungkin tidak dipukul di muka, hanya dihantam di badannya 3, di belakangnya itu robek, sampai dikafankan pun darahnya masih mengucur. Subhanallah, itu buat kami sangat luar biasa ya. Itu benar-benar seperti pembantaian yang berarti kan seperti tidak ada perlawanan di sana. Jadi seperti yang diberitakan itu kan bohong. Itu yang membuat kami, ya Allah, ini saya udah nggak bisa berkata-kata lagi. Itu aja, Bu? Ya. Selanjutnya keluarga Lutfi, silakan Pak. Ya Pak. Jadi pertama-tama lagi hari Kamis, anak saya mau berangkat pamit, itu Kamis sore. Bi minta ridhonya, Bi saya mengawal Habib. Sama uminya begitu juga. Insya Allah saya ridhoin, yang penting jalan yang benar. Anak saya juga nggak pernah membawa senjata apapun, pisau aja nggak pernah, apalagi pistol Pak. Habis itu berangkat, lalu hari Minggu siang jam 14.00 saya chattingan, jawabannya alhamdulillah saya sehat, saya belum bisa pulang Bi, kurang tahu kapan pulangnya. Habis itu saya nggak berhubungan lagi Pak. Tahu-tahu hari Senin kira-kira jam 3 sore itu ada kabar dari tetangga ke rumah bahwa di berita media sosial maupun TV Pak, itu anak saya termasuk yang diculik Pak. Karena apa diculik? Karena saya melihat sendiri pas dimandikan, menyaksikan itu kayak disiksa di punggung sini nih, kayak geseng Pak. Terus mohon maaf, kemaluannya itu bekas diinjak, dan BPC bengkak biru, dan tangannya sini terkelupas. Dan juga tembakannya itu dari jarak dekat, 4 lubang sini Pak, nembus ke belakang semua Pak. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kulitnya juga yang di belakang sama yang sini itu agak terkelupas lagi, agak lebar jadinya. Yang saya ketahui itu jadi menjawab pertanyaan tadi itu cukup seperti itu kejadiannya. Selanjutnya kiri saya, siapa yang mau bertanya? Pak Adang atau siapa? Wah, itu sisi kanan saya. Oke. Kalau PKS satu aja Pak. Ya, kalau Bapak bertanya, Santoso. Oke, silakan Pak Santoso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Bapak-bapak, keluarga korban tragedi Tol Cikampek. Yang pertama, tentunya saya ingin menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhum husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Bapak Ibu yang saya hormati, tanggal 10 ini bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia di sedunia, di mana sebelum jatuh pada tanggal 10 ini telah terjadi tragedi di Indonesia,
yang kita semua tahu sangat menyayat hati. Dan semoga kejadian ini tidak berulang lagi. Saya fokus pada keluarga almarhum ya. Setelah kejadian itu dan almarhum sudah dimakamkan, apakah barang-barang milik almarhum, mungkin termasuk HP-nya atau apa, dikembalikan oleh pihak aparat kepada pihak keluarga? Ini sangat penting. Mungkin nanti bisa menjadi pembuktian pada saat proses-proses ini berjalan. Kemudian yang berikutnya, saya ingin menanyakan juga, apakah pihak keluarga atas kejadian ini merasa terancam gitu, atau ada yang mengancam gitu? Karena menurut saya penting juga gitu. Karena jangan sampai keluarga bapak ibu sudah menjadi korban, tapi ibu juga terancam, terintimidasi atas musibah ini, sehingga bapak ibu tidak bisa menceritakan, tidak bisa menjelaskan apa-apa yang menjadi korban ya dari pihak keluarga ibu. Saya kira itu pimpinan dari saya, terima kasih. Oke. Silakan mulai orang tua Pak Lutfi, almarhum Lutfi. Ya, terima kasih. Sampaikan bahwasanya barang-barangnya itu KTP pun nggak ada, KTP pun nggak ada, apalagi HP atau tasnya. Biasa itu anak saya bawa tas yang kecil itu buat HP dan lain-lainnya. Jadi KTP pun enggak, atau pakaian juga enggak. Yang keduanya, tadi ada ancaman dan macam-macam, Pak? Saya cuma curiga, kecurigaan saya sendiri, jadi kayak terancam. Jadi banyak wartawan yang tidak jelas gitu, atau orang yang tidak jelas mau menanya yang macam-macam gitu. Tapi insya Allah saya berteguh bahwa saya nggak akan menjawab di situ walaupun ada ancaman apapun. Itu terima kasih. Oke, silakan. Yang mewakili almarhum Qaddafi, silakan. Pertanyaannya ada dua, Bu. Ada barang almarhum Qaddafi nggak? Yang kedua, ada ancaman nggak? Silakan. Ini juga yang akan saya tanyakan sebenarnya, pimpinan. Kami keluarga tidak diberikan barang-barang Qaddafi, handphone, tas, dompet itu tidak sama sekali. Dan kami juga kemarin semalam sempat saya tanyakan, ini apakah memang ada barang-barang yang diberikan? Agar kami bisa tahu ya handphonenya, karena di handphone itu juga kan pasti ada foto kami keluarga dan yang lainnya. Lalu untuk ancaman, untuk sampai saat ini alhamdulillah memang tidak ada. Namun sama seperti yang diinformasikan Bapak Lutfi, kami merasa resah karena ketika ada kemarin pada saat di hari Senin, kami kan sekeluarga di Pertamburan semua, itu banyak orang yang datang bilang dari A, B, C untuk menanyakan, sekadar menanyakan, melihat-lihat di sekitar rumah. Itu sangat meresahkan, apalagi kami satu keluarga itu wanita semua, hanya ayah saya saja laki-laki untuk saat ini. Itu yang saat ini dikeluhkan oleh kami. Gimana kalau misalnya nanti ayah saya nggak ada di rumah, di sana hanya wanita saja, lalu nanti banyak orang yang datang. Ada ancaman nggak, Bu? Kalau ancaman secara langsung tidak ada, tapi hanya ada sekitar melihat, menanyakan seperti itu, pimpinan. Oke, terima kasih, Bu ya. Terima kasih. Selanjutnya Atria Dahlan. Silakan Pak Darya. Terima kasih Ketua, pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, anggota Komisi 3 yang saya hormati, para keluarga korban, keluarga kami yang saya hormati, yang saya banggakan. Pertama-tama selamat datang di gedung DPR ini, rumahnya rakyat, rumah semuanya termasuk juga rumahnya FPI. Terima kasih sudah percaya sama kami, sama DPR. Tadi juga sudah memberikan info, begitu lugas, sepertinya kita ini memang tidak bersekat. Saya yakin informasi yang tadi merupakan bagian dari pengayaan Komisi 3 untuk melihat fakta ini sehingga bisa lebih jernih lagi. Kami semua tentunya sepakat, fraksi PDI Perjuangan juga sepakat untuk mencari titik terang sehingga tidak ada polemik terkait dengan fakta yang sesungguhnya.
Bahkan kita juga melepaskan kesempatan kepada semua pihak, ada Komnas HAM, ada Mabes Polri, ada Propam, ya, siapapun yang ingin mencari kejelasan perkara ini, kita lindungi dan kita nyatakan itu sebagai suatu proses yang sangat konstitusional. Berikut secara resmi atas nama PD Perjuangan kami mengucapkan turut berduka cita yang mendalam, bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 6 orang keluarga Bapak Ibu yang gugur dalam peristiwa yang kita bicarakan pada hari ini. Saya tentunya prihatin, ya, walau bagaimanapun setiap proses penegakan hukum ini harusnya tidak hanya berkepastian tapi proporsional dan humanis. Tentunya kami juga ingin melihat bagaimana motif, latar belakang, hal-hal yang mendasari, ya, sampai terjadinya peristiwa ini. Kalau kita melihat di hilirnya saja kejadiannya seperti ini. Pak Tirya, mereka ini keluarga korban. Iya, ini saya baru mau nanya. Ya, jadi Ya, silakan. belum dimulai Pak Ketua. Nah, kalau kita mungkin lihat hulunya, semua pihak akan sama-sama juga bisa memberikan gambaran. Tadi dikatakan di sini keluarganya Bapak Ibu ini kan pengawal khusus, ya. Saya ingin nanyakan, apakah pengawal khusus ini memang betul-betul terlembaga di institusi FPI atau memang gerakan-gerakan spontan? Karena tadi kan adanya saya datang setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu misalnya. Nah, jadi kan itu kan tidak terlembaga. Kalau namanya pengawalan itu kan memang setiap hari-harinya memang ada di situ. Kemudian kalau boleh tahu seperti apa ruang lingkup kegiatan, kewenangan, kemana-mana Muhammad Rizik Syihab itu pakai pengawalan dan dikawal oleh keluarganya Bapak Ibu dan selalu ikut. Ada berapa jumlah satuan pengawalan yang seperti ini? Kemudian juga tadi memang diaturannya kan tidak dipersenjatai. Makanya saya juga ingin itu memang kalau logika akal sehatnya kok masa punya senjata, ya, nggak mungkin, ya. Tapi kita ingin sampaikan nanti, boleh nggak nanti dicari teman-teman yang betul-betul meyakinkan, yang teryakinkan kita semua memang hadir pada saat itu, memang keluarganya Bapak Ibu itu memang tidak dipersenjatai. Nanti Pak pengacara mohon, ini saya membantu sebenarnya, membantu teman-teman juga untuk bisa. Kemudian katanya Pak Muhammad Rizik Syihab ini dikuntit, diikuti dan diintai Pak pengacara, ya. Nanti itu waktu dilakukan perbuatan seperti itu, apa sudah ada laporan ke kepolisian bahwa kita ini merasa nggak nyaman ini dilakukan pemantauan seperti itu? Sudah dilaporkan ke polisi atau ke siapa? Saya itu tidak mau mendebat fakta. Yang satu bilang bawa senjata, yang satu bilang tidak bawa senjata di hadapan Bapak Ibu. Karena pertama-tama Bapak Ibu ini kan korban. Empati kami kepada Bapak Ibu sudah pasti kami berikan. Tapi atas nama objektivitas, tentunya kami juga mohon nanti Bapak Ibu bisa menghadirkan teman-teman yang turut terlibat di situ, yang bisa memberikan keyakinan bahwa memang ini memang nggak ada yang bawa senjata, itu loh. Sehingga nanti kita bisa lebih gampang lagi untuk memastikan dan memperjuangkan fakta hukum ini di hadapan, ya, salah satunya mungkin mitra kami yang dari kepolisian. Kami tentunya membantu dan memberikan atensi yang sebesar-besarnya. Bahkan tadi kalau dikatakan meminta keadilan, pastinya kita bantu, Pak. Ya, pastinya kita bantu. Kemudian juga kalau dikatakan mengawal proses hukumnya, ya, terhitung dengan kejadian ini, Mas, kita kan juga libat, walaupun kita tidak hadir, ya. PD Perjuangan tuh memantau, semuanya keadilan itu kita pantau betul, Pak. Sampai kita titipkan, Pak pengacara, mudah-mudahan juga bisa disampaikan, ya, nanti, ya. Bagaimana jangan sampai rakyat ragu atas proses penegakan hukum pasca terjadian tragedi ini. Jadi Oke, Polri cukup, tolong sungguh-sungguh. Pak Tirya.
Jadi seperti itu Pak Desmond, terima kasih.